Halo guys, selamat datang di channel gua Monomon Saham. Di video kali ini sesuai request para subscriber ya guys ya, kita akan bahas saham Adro Energi Indonesia ya guys ya, berkaitan dengan aksi korporasinya, yaitu dia akan melakukan spin off anak perusahaannya yaitu AAI ya guys ya. Nah, kita harus ketahui dulu ya guys ya sebelumnya bahwa AAI ini adalah tambang emas ya guys ya, atau mesin penghasil uang dari Adro Energi Indonesia gitu guys ya. Dimana kontribusi Adro Energi labanya itu adalah hampir semuanya adalah dari PT AAI ini gitu guys ya. Nah, kita coba perhatikan dulu guys ya pergerakan harga dari Adro ini di 1 bulan terakhir itu ya guys ya. 1 bulan terakhir itu sudah sempat mencapai puncaknya ya di 3850 ya guys ya. Bahkan di 5 hari terakhir itu guys ya, itu dia sempat mencapai 4010 ya guys ya, itu jam 11.30 ya guys ya. Tetapi kemudian turun lagi guys ya, turun lagi ya. Jadi sempat di puncak ya di hari Kamis itu guys ya, jam 11.30 ya guys ya. Tapi di sorenya itu di Jumat itu sudah mulai turun ya. Kamis sore itu sudah mulai turun nih guys ya. Kamis sore mulai turun, Jumatnya turun lagi gitu guys ya. Sebelumnya itu di 11 September ya, itu naik melonjak signifikan karena efek ini guys ya, sentimen positif, yaitu aksi korporasinya ini membuat harganya naik gitu guys ya. Orang berbondong-bondong ya, padahal memang ini aksi korporasinya juga masih agak lama guys ya, dimana keputusan untuk spin off ini akan diputuskan di RUPS luar biasa 18 Oktober guys ya. Nah, yang unik lagi guys ya, jadi gini guys ya, saham yang akan ditawarkan oleh Adro ini guys, ini mekanismenya PUPS guys ya. Jadi lo yang mau beli AAI ini guys, itu harus punya saham Adro dulu gitu loh guys ya. Jadi nggak bisa lu langsung beli, langsung pesen AAI gitu guys ya. Lu harus punya saham Adro dulu, baru setelah itu lu berhak untuk membeli saham dari AAI ini gitu guys ya. Karena memang ini hanya ditawarkan kepada pemegang saham gitu loh guys ya. Nah, nanti bisa juga lu kalau nggak beli Adro, lu bisa juga beli AAI ini nanti dari investor-investor yang sudah membeli AAI ini di waktu IPO gitu loh guys ya, seperti itu ya. Jadi kalau lu pengen ikut IPO-nya AAI nanti, lu harus punya saham Adro-nya dulu gitu loh guys ya. Nah, sementara untuk AAI ini sendiri gimana guys ya? Untuk AAI ini sendiri kayak gini guys ya, laporan keuangannya guys ya, seperti ini guys. Nah, ini guys ya, ekuitasnya itu di 2023 itu di 4 ini ya guys ya, 4 juta dolar guys ya. Sorry, 4 miliar dolar guys ya. Ini dalam ribuan dolar, jadi 4 juta ini jadi 4 miliar. 4,3 miliar dolar ya di Desember 2023. Di Juni 2024 ini kan masih berjalan ya guys ya, belum final, itu di 2,3 miliar ya guys ya, 2,3 miliar dolar. Nah, untuk labanya guys, itu labanya kayak gini guys ya. Labanya itu secara pendapatan itu turun ya guys ya, dibandingkan dengan 30 Juni 2023. 2023 itu 3,2 miliar dolar, tahun ini cuma 2,6 M. Tetapi guys itu labanya jadi naik guys ya, karena memang secara biaya beban pokok pendapatan dia itu bisa menurunkan biayanya gitu loh guys ya. Dia bisa memaksimalkan biaya gitu loh guys ya. Jadi meskipun pendapatannya turun, malah justru labanya itu naik gitu loh guys ya. 922 juta dolar gitu guys ya, naik ya guys ya. Nah, gua udah rekap ke Excel gua guys ya, supaya lebih gampang kita menghitungnya. Jadi 922 juta dolar itu kalau dirupiahkan dengan kurs 15.400 ya, itu hasilnya adalah 14 triliun guys ya.
dibandingkan dengan tahun lalu 12 triliun, itu naik 1,8 triliun guys ya. Jadi naiknya ya lumayan sekali guys ya, gede guys ya. Nah ini guys yang unik guys ya, profit Adro itu per Juni 2024 itu cuma 13,7 triliun gitu loh guys ya. Jadi malah gedean si ini dibandingkan dengan Adro gitu loh guys ya, labanya gitu loh guys ya. Jadi kontribusinya ini di atas 100% gitu loh guys ya. Begitu masuk Adro malah justru berkurang karena mungkin ya kena biaya-biaya ya di Adro-nya gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya ini Adro ini sedang melepaskan, bener-bener sedang melepaskan mesin cash flow-nya gitu guys ya, mesin uangnya dia lepas gitu guys ya. Nah ini yang jadi menurut gua jadi membingungkan gitu loh guys ya. Nanti Adro ini akan jadi kayak apa gitu loh guys ya. Karena tambang emasnya gitu alias dalam tanda kutip ya, tambang emas dalam tanda kutip ya, atau bahasa lainnya tuh mesin uangnya ini bakalan dilepas gitu ya. Earning per share-nya AAI aja dengan lembar saham yang versi dasar ya guys ya, itu di 7 miliar ya versi update sekarang ya, per prospek yang dirilis dari PT Adro ya, itu di 7M ya guys ya. Jumlah sahamnya itu, EPS-nya itu di 2000 guys ya, 2028 gitu loh guys ya. Nah, kita memang belum tahu nanti harganya ini akan berapa gitu guys ya, tapi earning per share-nya ini cukup besar gitu guys ya, dibandingkan dengan Adro ya. Dibandingkan dengan Adro itu sendiri itu jauh lebih besar gitu guys ya. Adro sendiri itu cuman di 800 gitu loh guys ya per lembarnya. Nah, gini guys ya, gue juga perlu informasikan satu lagi guys ya, bahwa Adro ini juga mau bagi dividen guys ya, interim ya guys ya. Seperti biasa, Adro ini biasa bagi dividen interim itu di kisaran ini guys ya, di kisaran bulan ini guys ya, di kisaran bulan Desember guys ya. Nah, sebagian rata-rata sih di Desember guys ya. Hampir setiap tahun itu selalu di Desember ya. Dia juga RUPS luar biasanya di 18 Oktober. Jadi wajar mungkin kemungkinan juga dividen interimnya ini di Desember gitu. Ya, jadi di Desember nanti dia akan bagi dividen interim guys ya. Ini juga bisa jadi tambahan modal gitu loh guys ya, untuk kalian nanti kalau mau beli AI-nya gitu guys ya. Jadi beli Adro-nya dulu ya, nanti habis itu dapat hak untuk membeli AI, beli AI-nya dari dividen dari Adro gitu guys ya. Tetapi berapakah proyeksi dividennya ini? Nah, dividennya ini guys ya, itu ya cukup mungil guys ya. Cukup mungil, itu di kisaran 5,99%. Tapi kalau 5,99% ini gede sih guys ya, gede, sorry nggak mungil guys, ini gede guys, karena ini belum ini hanya interim gitu loh guys ya. Interim kalau 5,99 ini ya gede guys. Kalau ini sudah total itu baru kecil, tapi kalau 5,99% ini itu sudah lumayan gede, karena memang ini adalah interim gitu loh guys ya. Nanti belum sama final. Kalau sama finalnya 6% juga, berarti udah 12% gitu loh guys ya. Jadi dia juga proyeksi dividennya ya agak lumayan gitu loh guys ya. Karena berdasarkan historis guys, dari 2020 sampai 2023 itu dia average-nya di 27% gitu loh guys ya, di 27% dari EPS ya. Sementara EPS-nya tahun ini itu di 812 gitu loh guys ya. Jadi ini guys ya, secara dividen nanti lumayan gede gitu loh guys ya, untuk proyeksi di Desember nanti. Dan ini bisa dipakai untuk beli saham AAI-nya nanti gitu guys ya. Tetapi pertanyaannya guys ya, pertanyaan terakhirnya adalah nanti Adro-nya ini sesudah spin off ini akan gimana gitu loh guys ya. Karena melihat data tadi guys, 14 triliun ya kontribusinya AAI ini terhadap Adro. Ini kalau ini nggak ada guys, Adro ini kemungkinan akan ompong gitu loh guys ya. Jadi sesudah bagi dividen Desember nanti, tahun depan kita tuh nggak tahu gitu loh guys ya, nasib Adro-nya ini gimana gitu guys ya. Tapi kalau memang mau beli AI-nya pun, kita nanti
kita juga nanti belum tentu para pemegang saham AAI ini akan mau melepaskan saham yang mereka dapatkan dari IPO dengan harga yang murah gitu guys ya. Pasti mereka mintanya juga mahal gitu guys, karena memang ini mesin uangnya Adro gitu guys ya. Meskipun Adro nanti dapat 37,8 triliun ya, ini nanti akan dijadikan modal lagi untuk memulai bisnis energi hijau gitu loh guys ya. Tetapi kita belum tahu gitu loh guys ya, nanti keuntungan dari energi hijaunya ini kayak gimana gitu guys ya. Meskipun planning Adro untuk melakukan bisnis di energi hijau ini adalah hal yang sangat bagus ya guys ya, karena memang keberlangsungan dari energi hijau ini pasti akan selamanya dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh guys ya. Dan energi hijau itu energi terbarukan, artinya sumber dayanya itu bisa terus diperbarui gitu loh guys ya. Itu secara bisnis itu jangka panjangnya emang sangat bagus gitu guys ya, tetapi keuntungannya nanti kita belum tahu guys ya. Jadi kalau menurut gua guys ya, kita perlu juga untuk wait and see gitu loh guys ya, wait and see untuk invest di Adro ini gitu guys ya, untuk di Adronya. Tetapi untuk di AAI-nya guys ya, menurut gua adalah suatu perusahaan yang sangat prospek guys ya, dengan laba yang sangat tinggi, EPS juga sangat tinggi. Ini cocok untuk kita invest di situ dengan dividen yang cukup besar gitu loh guys ya, kemungkinannya. Tapi kita juga belum tahu dia nanti kebijakannya apakah bagi dividen. Tetapi kalau melihat historinya, dia nanti pasti akan bagi dividen gitu loh guys ya. Tapi gue juga disclaimer ya, belum tentu gitu loh bagi dividen gitu loh ya. Jadi menurut gue lebih menarik kita invest di AAI-nya dibandingkan dengan Adro-nya gitu guys ya. Tapi juga wait and see juga gitu guys ya. Siapa tahu hasil penjualan dari AAI ini modalnya ternyata oleh Adro dipakai untuk proyek energi hijaunya, ternyata itu malah berhasil dan menghasilkan lebih gede dari batu bara termalnya itu sendiri. Itu kita juga belum tahu gitu loh guys ya. Tetapi ini guys ya, kalau menurut gua yang perlu investor lakukan adalah wait and see gitu loh guys ya. Kalau memang harga dari Adro ini ternyata masih turun-turun lagi, ya mungkin kita juga perlu invest di sini gitu guys ya, perlu untuk beli gitu guys ya. Tetapi kalau memang harganya masih cukup tinggi ya, itu ya mungkin kita wait and see aja gitu guys ya, untuk Adro-nya gitu guys ya. Jadi memang ini cukup menarik guys ya. Jadi dia bagi interim 220 5,9%, sesudah itu spin off gitu guys ya. Nah, gue yakin nanti sudah spin off, para investor pun juga mulai akan melepaskan kepemilikannya di Adro-nya gitu loh guys ya. Kemungkinan akan terjadi seperti itu gitu guys ya. Jadi jangan sampai nanti lo dapat interim 220, habis itu lo kena trap di Adro-nya gitu guys ya. Habis itu lo nyangkut di Adro-nya gitu guys ya. Jadi kenapa gue saranin untuk wait and see, karena gue takutnya seperti itu gitu guys ya. Jadi ini harus lo pertimbangkan, meskipun ya semua keputusan di lo, tetapi gue perlu menyampaikan opini gue sebagai informasi ke lo gitu guys ya, bahwa interim ini bisa jadi akan menjadi sebuah trap gitu loh guys ya buat lo gitu guys ya. Lo dapat 5,9%, habis itu orang-orang pada milih ke AAI-nya, lari ke AAI-nya ya, orang meninggalkan Adro. Nah itu bisa, kita nggak tahu nanti harganya akan bisa jatuh ke berapa gitu loh guys ya. Nah, itu yang harus kita pikirin gitu loh guys ya. Untuk AAI-nya pun kita harus memperhatikan juga guys ya harganya ya guys ya. Seperti teorinya Warren Buffett ya, kalau perusahaan yang bagus juga kalau harganya terlalu mahal ya kita sebaiknya tidak invest di perusahaan tersebut gitu loh guys ya. Nah ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.